Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih bisa bertatap muka untuk sama-sama saling nasihat menasihati, saling mengingatkan, untuk saling mengajak kepada ketakwaan, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, untuk mentaati perintahnya, menjalankan semua kewajiban kita dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini dengan tulus, dengan ikhlas, dengan gamblang, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencontoh apa-apa yang telah disampaikan, dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai panutan, sebagai pedoman, sebagai uswatun hasanah dalam segala sisi kehidupan kita. Semoga kita menjadi umat yang dicintai, yang mendapat syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang temanya, tentang cinta dunia. Kehidupan kita di dunia memang tidak lepas dari segala kemewahan, segala kesenangan, segala apa yang diinginkan dari hawa nafsu manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwasanya manusia ini dihiasi dengan rasa senang, rasa suka terhadap berbagai macam kenikmatan, terhadap berbagai macam kesenangan, keindahan, kemegahan, kemewahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Telah dihiasi bagi manusia rasa cinta, hubbun cinta, sebagaimana tema kita tentang cinta dunia, hubbus syahawat. Manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat fitrah mencintai hawa nafsunya, mencintai segala macam kenikmatan yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Hubbus syahwat, cinta kepada syahwat hawa nafsunya. Di antaranya syahwat itu adalah minan nisa'i, dari kesenangan terhadap perempuan, wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati, dan harta benda. Dari apa? Minad dhahabi wal fiddah, dari emas dan perak, wal khailil musawwamati, dan binatang tunggangan yang bagus, wal an'ami wal harth, dan binatang ternak, dan sawah dan ladang, tanah pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia yang dicintai oleh manusia, karena manusia secara fitrahnya
diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat cinta kepada semua kesenangan dunia ini. Kesenangan itu boleh-boleh saja, tapi asal tidak melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Kita sadari bahwasanya dunia ini sementara, hanya sebentar, tidak lama. Maka ingatlah tempat kembali kalian, dari mana kalian berasal, sebagaimana penciptaan nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, diciptakan bukan di dunia ini, tapi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harusnya tempat kembali kita harusnya ke tempat pertama kali bapak kita itu diciptakan, ke tempat Nabi Adam alaihissalam. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya lah tempat kembali yang paling baik. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya manusia memang mempunyai sifat naluri fitrah yang mencintai segala kenikmatan dunia. Dari An-Nisa, perempuan. Perempuan ini bisa menjadi sumber fitnah. Dan bahkan saking perhatiannya, Al-Quran menggambarkan bahwasannya fitnah perempuan itu dianggap sesuatu yang besar. Ini dikisahkan di kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat ke-28, ketika ketahuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam adalah istrinya, tuannya Al-Aziz. Ketika Nabi Yusuf dirayu untuk berbuat sesuatu yang melanggar syariat Allah, ketika ketahuan, karena Nabi Yusuf menolak, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Ketika ketahuan, dicari dari barang buktinya, ternyata Nabi Yusuf itu sobek bajunya dari belakang. Berarti ketika Nabi Yusuf mau kabur, ditarik oleh perempuan itu, sobek di belakangnya. Kalau Nabi Yusuf yang sobek di depan, berarti Nabi Yusuf yang memaksa. Karena yang sobeknya di belakangnya, berarti Nabi Yusuf yang kabur, kemudian ditarik oleh perempuan itu. Berarti sudah ketahuan yang bersalah adalah perempuan yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Qala innahu min kaidikunna, ini sudah pasti karena tipu dayamu, makarmu, rayuanmu. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dalam surat Yusuf ayat 28 ini, inna kaidakunna adim, sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan sangat besar. Sangat besar. Betapa banyak orang-orang itu yang terjerumus ke dalam kemaksiatan, kebinasaan, apapun itu, terhadap perbuatan asusila, terhadap korupsi, terhadap segala macam perbuatan maksiat, hanya gara-gara perempuan. Seperti kalau dalam kisah Bani Israel, ada seorang yang ahli ibadah, yang rajin ibadah, bahkan berpuluh-puluh tahun hanya hidup di tempat ibadahnya, tidak mengenal dunia luar. Tapi setan berulang kali menggodanya. Nah, tapi tidak berhasil. Tapi begitu digoda oleh perempuan, ditawari segala macam, tidak berhasil. Begitu digoda oleh perempuan, maka justru dia kalah. Ibadah yang bertahun-tahun hanya karena godaan perempuan. Nah, inilah fitnah digambarkan oleh Al-Quran. Tipu daya perempuan itu sangat besar,
Sebaliknya, Al-Quran menggambarkan tipu daya setan itu kecil. Dalam surat An-Nisa ayat 76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang yang beriman itu berperangnya, berjihadnya di jalan Allah. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Sedangkan orang-orang yang kafir berperangnya di jalan taghut. Taghut itu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ditaati, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Faqatilu awliya asyaiton. Nah, maka perangilah penolong-penolong anggota-anggotanya setan itu. Inna kaida syaitoni kana doifa. Beda tadi, inna kaida kunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai perempuan sangat besar. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan inna kaida syaitoni, sesungguhnya tipu daya setan itu kana doifa, sungguh lemah. Al-Quran yang menggambarkan ternyata tipu daya setan itu sangat lemah. Kan setan nggak memaksa, nggak ada setan mengancam, nggak ada setan menjerat manusia, mengikatnya. Tapi hanya dengan tipu daya. Tipu daya setan hanya kecil, lemah kalau orang itu mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya tipu daya perempuan sangat besar. Banyak kejadian kriminalitas itu gara-gara urusan perempuan. Ada yang membunuh suaminya, ada yang membunuh ahli warisnya dan lain sebagainya. Gara-gara urusan perempuan. Minan nisa'i wal banin, dan anak-anak. Begitu juga anak-anak. Makanya di dalam ini tadi surat Ali Imran ayat 14 yang dibacakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Dijadikan dihiasi bagi manusia itu rasa cinta terhadap syahwat, suka terhadap syahwat, di antaranya dari perempuan. Wal banin, dan anak-anak. Makanya dijelaskan dalam surat At-Taghabun dalam ayat 14 dan 15, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuhmu. Musuh. Nabi Nuh alaihissalam, anak dan istrinya malah tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak beriman. Nabi, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu itu menjadi musuh bagimu. Diajak ketaatan tidak mau. Fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Tapi apa solusinya? Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak menelantarkan anaknya gara-gara tidak mau beriman. Bahkan ketika sudah mau tenggelam karena tidak ikut naik kapalnya Nabi Nuh, diajak untuk masuk, tapi tetap karena dasarnya anak itu durhaka, membangkang, tidak mau masuk ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Begitu juga istrinya. Nabi tidak menceraikan. Nabi Nuh tidak menceraikan istrinya. Apa solusinya? Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian memaafkan, mengampuni, menghapus kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian ayat 15-nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya anakmu dan istrimu, anakmu dan hartamu fitnah, ujian. Dan di sisi Allah lah pahala yang sangat besar. Itu bagian dari dunia. Karena di sini di akhir ayatnya, dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati, harta benda yang mewah, yang megah. Di sini dicontohkan minad dhahabi wal fiddah, dari emas, perak, harta.
Siapa yang nggak pengen kaya? Semuanya pengen kaya. Siapa yang nggak pengen punya rumah? Pengen punya rumah. Pengen punya perhiasan, pengen punya mobil, pengen punya perusahaan, pengen punya segalanya dalam kehidupan dunia. Orang yang nggak punya pasti memandang orang yang berlebih darinya. Oh, itu orang diberi nikmat yang sangat luar biasa. Oh, saya kok pengen seperti dia. Oh, saya kok pengen menjadi orang yang mendapatkan seperti itu. Harta benda minad dhahabi wal fiddah. Emas, perak. Karena alat tukar transaksi pada zaman itu adalah emas dan perak. Zaman sekarang uang. Siapa sih yang nggak pengen punya uang banyak? Orang kerja saja pasti lihat-lihatan, membanding-bandingkan oh itu penghasilannya kok lebih dari saya. Oh itu gajinya kok lebih dari saya. Oh itu hasil kerjanya kok lebih dari saya. Oh itu kok dagangnya lebih dari saya. Oh itu kok perusahanya lebih dari saya. Sumbernya harta. Ini normal orang cinta seperti itu. Tapi jangan sampai cintamu kepada hartamu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam akhir surat Al-Munafiqun, ini sudah sering kali saya sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Boleh kamu memperjuangkan untuk anakmu, saya pengen anak saya lebih baik dari saya. Saya pengen anak saya sekolah sungguh-sungguh. Saya pengen anak saya sukses. Saya pengen anak saya cerdas. Saya pengen anak saya menjadi orang yang terhormat. Boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai perjuanganmu untuk anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya kewajiban sendiri secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kamu mencari nafkah untuk yang kamu jadikan alasan itu untuk istrimu dan anak-anakmu, kemudian melalaikanmu dari kewajiban utamamu berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sering dulu kita dengar hadis ketika ada seorang sahabat yang ketika miskinnya rajin ke masjid, rajin ibadah, rajin mendengar Nabi Muhammad SAW berwasiat, tahu ya, menjelaskan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu diuji, ujiannya bukan kesengsaraan, ternyata diberi harta, semakin menjauh. Harta itu sedikit ujian, banyak juga ujian. Sedikit diuji dengan harta yang sedikit, banyak yang lulus, tapi lebih banyak lagi yang tidak lulus. Banyak orang yang karena hartanya sedikit lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang kerjanya kasar, tukang beca, kuli bangunan, taat rajin ke masjid. Yang kuli di sawah, taat ke masjid. Gak ada kegiatan yang lain, hanya kerja, kemudian ke masjid, sholat 5 waktu, ngurusi keluarga, nggak ada kegiatan. Dia nggak mampu untuk bermaksiat, berpesta pora, bergadang, bermacam-macam, nggak ada. Karena waktunya habis untuk bekerja, kemudian beribadah. Lulus dengan ujiannya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga orang yang diuji dengan harta yang sedikit ini malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerjaannya kasar, puasa nggak pernah, sholat nggak pernah. Sudah sengsara di dunia, dia tidak akan mendapat apa-apa kalau tidak mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, harta yang banyak orang yang lulus, tapi lebih banyak lagi yang tidak. Kalau orang yang lulus, kalau di zaman para sahabat, siapa? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berdagang, mereka kaya raya, tapi secara totalitas menafkahkan hartanya di jalan Allah. Bahkan dikisahkan salah satu wakafnya Utsman bin Affan ketika Madinah zaman itu kekeringan, yang punya sumur satu-satunya adalah orang Yahudi. Maka orang yang mengambil air dari sumur itu harus bayar.
Maka karena kedermawanannya, Utsman bin Affan membeli sumur itu. Setelah dibeli dengan harga yang mahal, dia bebaskan semua orang untuk mengambil airnya. Wakaf fisabilillah. Ternyata ada yang mengatakan sampai sekarang sumur itu masih ada. 1400 tahun. Berapa banyak pahala yang dikumpulkan dari sedekah yang tidak ada hentinya ini, sedekah jariah ini. Nah, ada yang seperti itu. Ada Abdurrahman bin Auf, ada Abu Bakar As-Siddiq yang totalitas seluruh hartanya dia berikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk jihad fisabilillah. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, ya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Gak ada yang bisa mengalahkan totalitas Abu Bakar As-Siddiq, manusia terbaik umat Nabi Muhammad SAW. Itu zaman sahabat. Zaman sekarang banyak orang-orang yang kaya yang mau mengorbankan hartanya, memakafkan hartanya untuk kepentingan orang banyak, untuk agama, untuk kemaslahatan umat. Ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada yang bangun fasilitas umum. Saya sendiri pernah bekerja atau bekerja sama dengan satu lembaga yang ternyata dari satu keluarga di mana? Emirat Arab. Hanya satu keluarga ini yang diibaratkan menginfakkan hartanya untuk dakwah di Indonesia. Di Indonesia, kemudian dia banyak bekerja sama dengan berbagai lembaga. Kalau di Indonesia dia kalau tidak ke Muhammadiyah, ke Persis, membangun 1000 masjid lebih, membangun pondok pesantren, panti asuhan, bahkan di Batang ini ada. Kemudian membangun fasilitas umum, ada kapal kemanusiaan ke pulau-pulau terpencil. Itu hanya satu keluarga dari orang-orang kaya yang kita lihat, kita kagum dengan kekayaan orang-orang Arab itu. Hanya satu saja yang melimpah ke sini, satu keluarga khusus untuk dakwah. Dan ternyata mereka nggak mau diekspos, nggak mau diberitakan, nggak mau disebarkan beritanya. Tapi bukti nyatanya ada. Nah itulah wal banin wal qanatiril munqatarin minadz dzahabi wal fiddah, harta. Tapi ya banyak juga orang yang diuji dengan kekayaan ini yang tidak lolos. Baru kaya sedikit saja sudah jarang ke masjid. Apalagi sudah banyak bisnisnya, sudah berkembang usahanya, malah semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian banyak ketika sudah mulai banyak hartanya, berubah gaya hidupnya. Berubah teman-teman yang ada di sekitarnya, pengaruh-pengaruh yang ada di sekitarnya. Kemudian minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang bagus. Kalau zaman sekarang ya sarana transportasi. Ada yang kelas kita mungkin punya motor bagus saja sudah istimewa. Tapi ada yang lebih lagi, punya mobil yang bagus, punya rumah yang bagus. Tidak hanya mobil, ternyata zaman sekarang orang bermewah-mewah pamer kekayaan pakai pesawat pribadi. Gak ada habisnya kalau kita memperturutkan seperti itu. Wal an'ami wal hars, dan binatang ternak dan ladang, sawah, ladang, tanah pertanian. Binatang ternak, ada katanya, pernah saya baca berita itu, salah seorang Indonesia memiliki peternakan yang besar, mungkin katanya paling besar di Australia. Luasnya lebih luas dari Pulau Bali. Jadi binatang ternaknya itu dibiarkan dibiarkan di ladangnya ini. Giringnya pakai apa? Helikopter.
Banyak orang berbangga-bangga dengan kekayaan hartanya. Wal hars, sawah ladang. Sawah ladang. Rumah, kekayaan, mobil. Ada orang kaya di Kalimantan itu, bos-bos tambang itu, dari pagar depan pintu gerbang menuju ke rumahnya itu jaraknya 1 kilometer. Jadi tanah pribadinya khusus untuk rumahnya mungkin seluas 1 kecamatan. Ada trek-trekan motornya, lintasan balap motornya, ada koleksi motornya, dan berbagai macam sawah ladangnya. Yang menguasai kekayaan di Indonesia ini yang paling banyak, kalau tidak usahanya di bidang pertambangan, ya penguasaan lahan hutan, yang jadikan seperti hutan atau ladang pertanian kayak kelapa sawit itu puluhan ribu hektar hanya milik satu orang. Wal hars. Nah, itu semua siapa yang enggak kepengen? Semua pengen seperti itu. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu ajrun azim. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya lah tempat kembali yang baik. Nah, untuk bisa kembali yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, jangan cinta kepada dunia. Jangan sampai dunia itu membuatmu lalai. Maka kaidahnya, patokannya dalam surat Al-Qasas ayat 77. Apa sih tujuan kita hidup di dunia? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah yang telah dijanjikan, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yaitu apa? Negeri akhirat. Berarti yang dicari utama adalah negeri akhirat. Maka kembalinya kepada surat Az-Zariyat itu yang 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Mencari keselamatan akhirat, negeri yang kekal yang abadi, kenikmatannya tiada batasan. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah dari apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu dari negeri akhirat. Cari akhirat, utamanya itu. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan jatahmu di dunia. Kamu punya jatah, tubuhmu butuh makan, butuh istirahat, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kendaraan, boleh-boleh saja. Tapi tujuan utamamu adalah negeri akhirat. Keselamatanmu yang hakiki adalah keselamatan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan jatahmu, kehidupanmu di dunia. Tapi perkataan wala tansa nasibaka minad dunya seakan-akan berarti tadinya dunia itu boleh dilupakan. Dunia itu selayaknya dilupakan, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan melupakan dunia. Boleh kamu mencari kehidupan dunia, tapi jadikan itu sebagai sarana untuk ketaatan, untuk keselamatan, menggapai kebahagiaan akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan kamu mencari berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Jangan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kenapa sampai berbuat kerusakan? Mengeruk kekayaan yang ada di dunia ini. Kekayaan Indonesia itu dulunya gunung, isinya adalah emas. Sekarang sudah dikeruk menjadi goa terdalam. Emasnya sudah dikeruk terus berpuluh-puluh tahun. Isinya emas. Nah, itu orangnya berbuat kerusakan. Di berbagai pulau itu yang bekas pertambangan, ketika hasil tambangnya sudah selesai dikeruk,
ditinggalkan begitu saja, meninggalkan tanah-tanah yang tercemar, tanah-tanah yang rusak, yang sudah terbengkalai. Jangan berbuat kerusakan. Maka ingatlah tentang urusan dunia. Satu lagi ayat yang agak gamblang menjelaskan tentang kehidupan dunia ini di surat Al-Hadid ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya." Ketahuilah hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya. Sesungguhnya apa sih kehidupan dunia itu? Hakikatnya bagaimana? I'lamu annamal hayatud dunya laibun walahun wazinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa hakikat kehidupan dunia itu yang pertama laibun, main-main. Walahun, senda gurau. Wazinatun, perhiasan, hanya untuk dohir saja. Wa tafakhurum bainakum, saling bangga membanggakan di antara kalian. Wa takasurun, saling banyak berlomba-lomba memperbanyak dalam hal apa? Harta dan anak-anak. Berarti 5 ini hakikat kehidupan dunia. I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Sekarang dunia sekarang menunjukkan kebenaran ayat ini. Ternyata kehidupan ini banyak yang menggunakannya sebagai sarana untuk bermain-main saja. Nggak ada puasnya, nggak ada habisnya, main-main saja. Zaman sekarang sudah zamannya gadget ini isinya main-main. Main-main malah jadi pekerjaan. Permainan itu malah menjadi pekerjaan. Pekerjaan utamanya malah main-main. Penghasilan yang besarnya main-main. Orang nge-game saja itu penghasilannya miliaran. Orang yang serius kerja di sawah nyangkul paling sehari dapat 50.000, 60.000. Ini yang nge-game saja miliaran. Urusannya cuma main-main. Walahwun, senda gurau, yun, nggak ada seriusnya. Bayaran tertinggi penghibur orang-orang yang ada di televisi itu orang-orang yang jadi pelawak, yang banyak bercanda, banyak membuat orang tertawa. Lahun, melalaikan. Tidak hanya tertawa saja, semuanya yang melalaikan, seperti nyanyian, musik. Bayarannya tertinggi, jutaan, miliaran. Wazinah, perhiasan. Semuanya berlomba-lomba untuk memiliki perhiasan, memiliki sesuatu yang paling megah, paling mewah, paling indah, paling mahal. Wazina, perhiasan, hanya untuk hiasan saja. Intinya nggak ada, hanya untuk hiasan saja. Wa tafakhurum bainakum, dan saling bangga membanggakan di antara kalian. Apa yang dibanggakan? Banyak. Ada yang membanggakan dengan hartanya, jelas. Ada yang membanggakan dengan pangkatnya, jelas. Ada yang membanggakan dengan kedudukannya, ada yang membanggakan dengan kecerdasannya, ada yang membanggakan dengan keluarganya, ada yang membanggakan dengan gelarnya, dan segala macam kehidupan dunia dibanggakan. Wa takasurun fil amwali wal aulad, dan banyak-banyakan berlomba-lomba, isinya lomba-lomba. Berlomba paling banyak hartanya, paling banyak anak-anaknya. Maka ada ayat atau surat At-Takasur. Alhaakumut takasur. Mencelakakanmu, membinasakanmu, berbangga-bangga, berlomba-lomba, saling berbanyak-banyakan, bermewah-mewahan. Di ayat surat At-Takasur ini dia disebutkan apa
yang dibanggakan, yang dilombakan, banyak-banyakannya apa? Tapi di ayat surat Al-Hadid ini wa takasurun fil amwali wal aulad. Tapi dalam surat At-Takasur alhaakumut takasur. Takasurnya berlomba-lomba, bermewah-mewahnya dalam hal apa? Enggak ada dijelaskan. Semuanya, semua kebanggaan dunia, hartanya, pendidikannya, ilmunya, gelarnya, kedudukannya, pangkatnya, kekuasaannya, keluarganya, semua dibanggakan. Maka di surat Al-Hakumut Takasur hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Masuk ke liang kubur. Artinya nggak ada habisnya. Ketika orang membangga-banggakan hartanya, dunianya, itu nggak ada habisnya sampai ketika dia sudah dikubur baru dia berhenti. Penafsirannya pertama seperti itu. Penafsiran kedua, orang ini membangga-banggakan hartanya di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Oh, ini ada pahlawan saya, dia dulu pembela, pahlawan perang. Oh, ini ada orang yang dermawan. Oh, ini ada orang yang cerdasnya. Oh, ini ada orang yang pemimpinnya. Oh, ini ada orang yang kayanya. Ketika yang masih hidup sudah selesai dibangga-banggakan, dicari yang sudah mati. Oh, ini dulu kakek saya ini, dulunya pahlawan perang. Oh, ini dulu paman saya ini, dulunya paling pinter. Oh, dulu ini keluarga saya ini, dia paling kaya. Dibangga-banggakan, yang bahkan sampai orang yang sudah dikubur dibangga-banggakan. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Penafsiran berikutnya adalah yaitu semuanya. Bahkan kuburan pun zaman sekarang dijadikan objek untuk berbangga-banggaan. Ada penguburan itu yang harganya dari ratusan juta sampai miliaran. Itu hanya untuk dikubur. Jadi kita keluar dari tol Jakarta menuju Kerawang, itu di samping kanannya itu ada banyak itu kuburan yang mewah. Mau dikubur di situ hanya untuk dikubur. Bayarnya jutaan, ratusan juta sampai miliaran. Hanya untuk kuburan. Sampai kuburan pun dijadikan bangga-banggaan. Maka diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kamasali ghaisin, seperti hujan yang turun. Air karunia dari Allah. Karunia Allah itu enggak ada batasannya. Dan semuanya diberi. Apakah orang kafir tidak diberi hujan? Apakah orang kafir tidak diberi rizki? Diberi. Diberi harta, diberi kesehatan, diberi kecerdasan. Kama sali ghaisin jabal kufara nabatuhu. Setelah hujan tumbuh tanaman menghijau, subur, lebat daunnya. Yang menanamnya kagum. Oh, ini bakal kita panen besar. Ini hasilnya sangat mengagumkan. Orang kafir heran, takjub dengan kesuburan tanahnya ketika sudah timba hujan. Tapi ternyata enggak sampai dipanen. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia ternyata tanaman yang tadinya subur, lebat daunnya, batangnya bagus, tiba-tiba layu, kemudian menguning. Belum sempat berbuah. Tsumma yakunu hutama, kemudian hancur. Belum sempat dipanen. Itulah kehidupan dunia. Enggak ada. Belum sempat kita panen, kita sudah binasa duluan. Entah itu hartanya yang habis, ditimpa bencana, atau habis, atau hilang, atau rusak, atau manusianya. Hartanya masih ada, manusianya sudah selesai umurnya. Tidak bisa menikmati hasilnya. Orang yang kafir, yang tertipu dengan kehidupan dunia ini, wa fil akhirati adabun syadidun. Di akhirat ketemunya dengan adab yang sangat berat. Sedangkan bagi orang yang beriman, yang tidak lalai dari hartanya, bahkan hartanya dia jadikan untuk berjuang di jalan Allah, wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya bagi orang-orang yang beriman. Nah, ending ayat 20 surat Al-Hadid ini, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidak lain dari kehidupan dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ini baru kita membahas beberapa ayat saja.
kita beralih kepada hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang urusan dunia ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini sebetulnya dalam hadis Arba'in ini juga ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Qala, Abdullah bin Umar berkata, akhadha Rasulullah SAW biman kibaya. Nabi memegang kedua pundakku. Faqala, hadisnya pendek. Kemudian Nabi SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Jadilah engkau di dunia gharibun, orang asing. Orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang nyebrang jalan. Orang yang nyebrang jalan sebentar. Dunia itu enggak lama. Dunia itu sementara. Dunia itu fana. Yang pertama, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ini agak lama. Gharibun itu bisa orang merantau, bisa orang asing. Kita seenak-enaknya di tempat orang pasti rindu, kangen pulang kampung. Gak bakal nyaman hidup di tempat orang. Karena dia pasti pengen pulang kampung. Nah tadi kita ingatkan, kampung kita aslinya Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahannya maka dia terusir ke dunia ini. Maka harusnya tempat kembali kita adalah kampung kita itu ya kembali ke asal mula diciptakannya Nabi Adam, ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kamu kehidupanmu di dunia itu seperti orang asing yang tidak menetap, tidak terbuai, tertipu dengan segala kesenangan yang ada di dalamnya. Orang asing cuman sebentar, besoknya mau pulang kampung. Yang dia pikirkan adalah bekal untuk pulang kampung. Orang yang merantau di kota-kota besar, Jakarta, di Bandung, di Surabaya, bahkan ada yang di luar negeri, kerja mati-matian ngumpulkan bekal untuk bisa pulang kampung. Senang berkumpul dengan keluarganya, berbagi dengan keluarga. Nah, harusnya kita merasa seperti itu, bukan malah membangun istana di negeri yang asing yang jelas akan ditinggalkan. Membeli ini itu, membikin segala macamnya, yang itu hanya untuk ditinggalkan saja. Maka sungguh ibaratnya orang yang bodoh, yang hanya membangun sesuatu yang ingin dia tinggalkan, sedangkan untuk bekal kembalinya dia tidak mempersiapkan apa kembali. Karena gharib itu lebih lama berarti tinggalnya. Orang perantau atau orang yang orang asing mampir sebentar. Nah, yang ujung hadisnya au abiru sabil, atau orang nyebrang jalan sebentar. Orang nyebrang itu enggak lama, hanya sebentar. Musafir. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan, mali walid dunya innama misli wa masalid dunya kama sali raqibin istadalla bidilli sajaratin summa roha wa tarakaha. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya perumpamaanku dengan dunia seperti perumpamaan antara orang yang dalam perjalanan. Raqib itu orang yang sedang naik tunggangan dalam perjalanan. Kemudian istadalla bidilli sajaratin, kemudian berhenti sejenak untuk istirahat di bawah naungan pohon, ngadem sebentar untuk menjaga staminanya, untuk ibaratnya kalau kita tidur siang sebentar, habis itu berangkat lagi. Summa roha, kemudian istirahat, summa watarokahu, kemudian meninggalkannya. Wah, ini lebih sebentar lagi, enggak lama. Maka Ibnu Umar, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, ini yang lanjutannya perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika prinsip dunia seperti itu, maka Ibnu Umar berkesimpulan, idza amsaita fala tangtadiris sobah. Kalau kamu di sore hari,
jangan nunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sore. Wa khudh min sihatika limaradik. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Wa min hayatika limautik. Dan masa hidupmu sebelum kematian menjemputmu. Maka kesimpulannya, karena yang dunia itu sebentar, jangan berpikir berangan-angan yang panjang. Saya akan hidup 1000 tahun lagi, saya akan punya ini, punya itu, saya mau berencana ini, berencana itu. Boleh-boleh saja kalau itu untuk ketaatan. Tapi kalau untuk urusan dunia, jangan kamu tunggu ketika di sore hari. Jangan berpikir kamu akan masih hidup besok pagi. Jangan berpikir kamu akan hidup besok pagi, karena kita nggak tahu. Kalau kamu di pagi hari, jangan berpikir kamu akan hidup nanti sore. Walaupun semuanya secara dohir kita punya. Saya kan masih sehat, saya nggak kemana-mana, saya menjaga diri saya dalam keadaan aman. Tapi ajal hanya Allah yang tahu. Wa khudh min sihatika. Manfaatkan waktu sehat limaradik, sebelum datang masa sakit. Nah, itulah yang sekarang disesali oleh banyak orang yang terbaring di rumah sakit. Gak bisa kemana-mana, gak bisa apa-apa. Hanya berandai-andai, seandainya saya sehat, saya mau ini, saya mau itu. Tapi ternyata ketika sudah sehat pun lupa. Digunakan waktunya untuk sia-sia. Untuk berfoya-foya, untuk melalaikan. Wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang masa sakitmu, sebelum datang masa matimu, sebelum ajalmu dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah harusnya dunia seperti itu. Tapi saking cintanya seseorang kepada dunia, kadang-kadang sampai ibadah pun dia niatkan untuk mencari dunia. Saya mau ikut pengajian ini, kiai sana, ustadz sana, biar dagangan saya laris. Saya mau sedekah, biar nanti kembalinya lebih banyak, biar dagangan saya laris, biar bisnis saya lancar. Saya mau puasa, biar karir saya naik, biar kerjaan saya lancar. Urusannya dunia. Padahal yang dia lakukan adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, dicontohkan tentang ilmu. Man ta'allama ilman mimma yubtaghi bihi wajhullahi ta'ala. Barang siapa yang mempelajari ilmu yang harusnya ilmu itu dicari, dipelajari hanya untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya. Dia mempelajari ilmu itu, mendalami ilmu itu, yang ilmu harusnya untuk menggapai keridhaan Allah, tapi ternyata tujuannya untuk menggapai sekeping kecil dunia. Apa ancamannya? Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Tidak akan bisa mencium baunya surga. Baunya saja nggak bisa cium. Berarti bahkan ada riwayat baunya surga 40 tahun sebelum nyampe sudah kecium baunya. Nah, kalau orang menuntut ilmu, yang harusnya menuntut ilmu itu tujuannya dunia, banyak. Ada orang yang pengen hafal Quran, pengen jadi imam di masjid, di masjid di Timur Tengah, bayarannya jutaan. Ada yang belajar agama, pengen dapat pekerjaan yang enak di kantor. Ada yang berdakwah, pengen populer, pengen dapat dunia, pengen dapat penghasilan yang lebih, dan bermacam-macam. Bahkan untuk urusan
ibadah pun dia niatkan untuk dunia, ya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelak di akhirat nggak dapat apa-apa. Wong baunya surga saja tidak dapat, tidak tercium olehnya. Tidak tercium olehnya. Makanya berhati-hati kita dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala ini. Kadang-kadang manusia itu menginginkan hanya kebaikan dunia saja. Dalam surat Hud ayat 15 dan 16 disebutkan, "Mangkana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, kesenangan dunia, perhiasannya, kami berikan baginya sesuai dengan amalnya. Fiha, di dunia dikasih. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dunia itu amalnya dibayar kontan, dibalas kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasanya diniatkan untuk kebahagiaan dunia, dia dapatkan itu. Kerjaannya lancar, karirnya bagus, cepat naik jabatan. Karena dia ikut pengajian, pengen dagangannya laris, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dagangannya laris. Karena dia sholat, ingin mendapat keuntungan dunia, diberikan oleh Allah. Tidak dikurangi sedikit pun. Semuanya diberi di dunia. Maka di ayat yang ke-16-nya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka itulah yang kelak di akhirat gak ada jatahnya lagi. Pahalanya sudah habis di dunia. Apa dapatnya? Ilan nar. Tinggal neraka bagi mereka. Tinggal neraka saja. Surganya, balasannya, pahalanya sudah mereka ambil di dunia. Wa habita ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan hilang yang mereka lakukan di dunia. Amalannya seperti debu yang ditiup terbang, gak ada bekasnya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal semua apa yang mereka lakukan di dunia, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang menginginkan kehidupan dunia ini dengan berbagai kesenangannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jangan kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terpikat, terjerumus, terjerat dalam godaan dunia. Maka banyak ayat-ayat yang menjadikan pelajaran bagi kita. Dalam surat Toha ayat 131 disebutkan, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Jangan kamu palingkan kedua matamu kepada kesenangan yang kami berikan kepada mereka orang-orang kafir, azwajam minhum zahratal hayatid dunya, bunga kesenangan dari kehidupan dunia, linaftinahum fih, untuk supaya kami menguji mereka. Itu ujian. Wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki Tuhanmu itu yang lebih baik dan lebih kekal. Maka semua yang kita miliki, semua yang kita peroleh, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha, apa-apa yang diberikan kepada kalian, ini dalam surat Al-Qasas ayat 60, apa-apa yang diberikan kepada kalian maka itu adalah kesenangan dunia dan segala perhiasannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa, dan yang di sisi Allah itu yang lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun. Kenapa
mereka itu tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya. Nah, banyak kan kita manusia seperti digambarkan dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la al-a'la. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bahkan mereka itu lebih mementingkan, lebih memilih kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua sudah ada di peringatan nabi-nabi terdahulu, di kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab suhufnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dan ada orang-orang yang memang ingin mendapatkan kehidupan dunia saja, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang di surat An-Nazi'at orang-orang itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Barang siapa yang melampaui batas dan lebih mementingkan memilih kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka bagi mereka neraka jahim tempat kembali mereka. Tempat kembali, enggak ada kebahagiaannya di akhirat kecuali hanya neraka. Kehidupan mereka habis sudah di neraka. Enggak ada bagiannya lagi. Maka barang siapa mangkana yuridu harsal akhirah. Kalau kita tadi diberitakan wabtaghi fi ma ataqallah daral akhirah. Carilah dari kehidupan akhirat, itu yang utama. Maka mangkana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi. Barang siapa, ini dalam surat Asy-Syura ayat 20 benar. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, nazid lahu fi harsi. Kami tambahkan nikmatan dari apa yang dia minta. Karena dia tujuannya akhirat. Berarti kalau akhirat yang dia kejar, insya Allah dunia tidak akan meleset darinya. Akan dapat dunia juga. Man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Wa man kana yuridu harsad dunya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia saja, nu'tihi minha, kami beri baginya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Dan dia, orang ini baginya di akhirat tidak ada bagiannya lagi. Enggak ada jatahnya lagi. Karena niatnya adalah niat kehidupan dunia. Maka sebesar apapun. Contohnya orang yang terbuai cinta dengan dunia itu orang yang dengan dalih mencari nafkah. Mencari nafkah kan wajib, berarti saya harus kerja keras. Karena saya orang nggak mampu, ya saya kerja mati-matian. Pagi sampai sore kerja sesuai dengan pekerjaannya. Sore sampai malam masih cari tambahannya. Malam hanya sebentar istirahatnya, itu pun sudah tepar dia. Gak sempat lagi untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah di Jakarta itu, orang Jakarta itu karena kebanyakan itu orang yang dari jauh, itu berangkat berarti sebelum subuh. Yang pada naik kereta itu berangkatnya sebelum subuh kerja. Sampai di sana di Jakarta ya pagi, jam kerja jam 8, jam 7, pulang sore. Sore itu nggak bisa langsung pulang, macet pasti. Saya di Jakarta jam 9 saja saya lihat ke jalan itu masih macet. Berarti orang belum sampai di rumah jam 10 itu belum. Mungkin jam 11, mungkin jam 12. Wah, itu setiap hari.
Kalau dia sampai lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia itu orang yang tergolong tertipu dengan kehidupan dunia. Habis waktunya untuk urusan dunia. Gak ada waktunya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, jadikan sebagian malam kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan qiyamul lail, salat tahajud, menyendiri. Ada hubungan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri. Tidak hanya urusan dunia melulu yang dicari. Tidak hanya kesenangan syahwat saja yang dipuaskan. Hendaknya dia mencari keselamatan yang lebih kekal dan abadi, yaitu apa? Keselamatan di akhirat. Maka saya lanjutkan dari surat Al-Hadid ini penutupnya. Yang tadi dari ayat 20, yang i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahun. Ayat 21-nya sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah, berlomba-lombalah untuk menggapai ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dan bersegeralah, berlomba-lombalah menggapai ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para nabi dan rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah. Itulah karunia sesungguhnya, kenikmatan sesungguhnya. Karunia Allah yu'tihi may yasha. Allah berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang sangat agung, sangat besar. Maka keuntungan dan kerugian dunia ini jangan dijadikan beban. Nah, kenapa kita tadi dikatakan kalau kamu Ibnu Umar berkata, kalau kamu di sore hari jangan tunggu waktu pagi, kalau kamu di pagi hari jangan tunggu waktu sore, supaya kamu tidak kecewa dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat berikutnya 22 dari surat Al-Hadid ini, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Apa saja musibah yang menimpa di bumi dan di dalam diri kalian itu kecuali sudah dicatat sebelum engkau diciptakan, sebelum engkau ada. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, inna dzalika 'ala Allah yasir. Itu hal yang mudah, sepele bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Ketika kita menyadari kehidupan dunia itu sementara, yang kekal abadi adalah akhirat, supaya kita tidak terlalu kecewa. Maka orang-orang yang katanya negara maju, orang-orang yang katanya adil, makmur, bersih, indah, pikirannya cerdas, banyak orang bunuh diri gara-gara masalah yang sepele. Karena mereka tidak percaya dengan kehidupan yang abadi, yang kekal di akhirat. Apa alasannya? Ayat ke-23-nya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Supaya kalian jangan kecewa terhadap apa-apa yang tidak kalian dapatkan, apa yang tidak kalian punyai. Dunia itu cuma sementara. Sedih pun, sedihmu tidak akan terus-menerus, tidak akan berlarut-larut. Senang pun, senangmu tidak akan selamanya. Dunia itu selalu berganti. Ya kadang senang, kadang sedih, kadang bahagia, kadang susah, kadang gembira, kadang kecewa. Pasti itu. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlalu bergembira ketika diberi suatu anugerah, kenikmatan. Jangan sampai kamu lupa daratan, lupa kepada zat yang memberimu, Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, tertipu dengan kehidupan dunia. Siapa? Yaitu orang-orang yang saking cintanya kepada dunia sampai dia pelit, bakhil.
Tidak hanya bakhil dirinya sendiri, bahkan mengajak orang lain untuk bakhil. Nah, ini ayat 24-nya. Siapa mereka? Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu orang-orang yang bakhil. Karena dunia itu baginya kehidupan itu ya dunia ini saja. Orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang untuk berbuat bakhil. Tidak puas dirinya bakhil, tapi mengajak orang lain untuk berbuat bakhil. Pelit dengan urusan. Wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha terpuji. Maka hendaknya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini sesuatu yang akan hilang. Jangan sampai isinya penyesalan. Kalau dalam surat At-Takasur tadi kan, alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun. Membinasakanmu bermewah-mewah, berbangga-bangga, berbanyak-banyakan sampai kamu masuk ke liang kubur. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali jangan begitu. Kamu kelak akan tahu, kamu akan menyesal. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu berbuat begitu. Kelak isinya penyesalan. Kenapa diulang 2 kali? Karena banyak sekali penyesalannya. Penyesalan di akhir dunia. Tadi surat apa? Al-Munafikun tadi, dari ayat-ayat yang terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan seperti itu, sungguh rugi. Mereka termasuk orang-orang yang rugi. Di antara kerugiannya, penyesalannya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Dan nafkahkanlah, jangan pelit tadi, harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu sampai datang kematian menjemputmu. Yang dunia ini mati-matian dia cari, dia kumpulkan, dia hitung-hitung, dia tumpuk-tumpuk, dia pegang erat-erat sampai bakhil dan mengajak orang lain untuk bakhil. Ketika akhir hayatnya dia baru sadar, ternyata harta ini tidak bisa dibawa mati. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah nyawaku sebentar saja. Bukan sebulan, bukan setahun, sebentar. Mungkin 1 jam, mungkin 5 menit. Ibadah apa yang bisa dilakukan antara 1 jam atau 5 menit? Fa asaddaqa, pengen sedekah. Wa aku minas sholihin, dan saya pengen jadi orang yang sholih. Dengan harta sebanyak itu mau diapakan? Mau ibadah apa? Mau sholat udah dalam keadaan sakit, sakaratul maut, berdiri aja susah. Mau ambil wudhu sudah mati duluan. Paling singkat, paling cepat, bersedekah. Oh, begitu sudah ditunda, saya sedekahkan semua harta saya fisabilillah, untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk pondok. Selesai, sah, jadi simpanan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak menunda ajal seseorang kalau sudah datang waktunya. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jangan sampai itu di akhir hayat. Jangan sampai juga di alam kubur menyesal. Jangan sampai ketika sudah dihadapkan di akhirat melihat neraka menyesal. Walau tara id wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Seandainya kamu melihat orang-orang itu kafir sudah dihadapkan di depan neraka, mau dilemparkan ke neraka, faqalu, mereka berkata, ya laitana, celaka kami. Nuraddu, seandainya kami bisa dikembalikan. Wala nukadziba, dan kami tidak mendustakan
bi ayati rabbina, dari ayat-ayat Tuhan kami. Wa nakuna minal mu'min, dan kami pengen jadi orang yang beriman, yang taat, yang selamat di akhirat. Maka orang-orang kafir itu penyesalannya di akhir surat An-Naba itu, orang-orang kafir itu berkata, wa qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata ketika sudah di akhirat, seandainya saya jadi tanah saja wis. Gak ada surga, gak ada neraka. Karena endingnya dia mau masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Semoga kita jadi hamba-hamba Allah yang mau sadar, mau taat, mau menggunakan semua fasilitas anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini untuk keselamatan akhirat kita. Jangan terlena dengan kehidupan dunia, lepaskan kehidupan dunia ini, boleh dipegang tapi tidak di dalam hati. Semuanya digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Semua yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.